Di balik setiap lembar dan keping uang kuno, tersimpan lebih dari sekadar nilai historis. Ada jejak peradaban, doa yang terucap dalam setiap transaksi masa lampau, serta harapan yang menggema dari generasi ke generasi. Uang bukan hanya alat tukar, tetapi juga simbol kekuatan, kesejahteraan, dan keberuntungan. Seiring berjalannya waktu, banyak yang percaya bahwa uang kuno bukan sekadar peninggalan sejarah, melainkan juga pembawa rezeki bagi siapa yang memilikinya. Beberapa jenis uang kuno diyakini memiliki energi spiritual yang mampu menarik kelimpahan dan keberkahan. Dari koin berlubang tengah yang pernah digunakan dalam perdagangan kerajaan, hingga lembaran uang kertas yang menyimpan kisah masa lalu, setiap bentuknya memiliki makna dan kekuatan tersendiri. Masyarakat dari berbagai budaya pun mempercayai bahwa menyimpan atau merawat uang kuno tertentu dapat membuka jalan rezeki, melancarkan usaha, dan menjaga keseimbangan energi dalam kehidupan. Kepercayaan ini bukan sekadar mitos atau takhayul belaka. Banyak orang yang menjadikannya sebagai pegangan hidup, memperlakukan uang kuno sebagai simbol kemakmuran yang membawa keberuntungan. Beberapa bahkan menyimpannya sebagai jimat, meyakini bahwa aura dari uang kuno yang telah melintasi waktu dan tangan-tangan orang terdahulu dapat membawa manfaat bagi pemiliknya. Lalu, apa saja bentuk uang kuno yang dipercaya sebagai pembawa rezeki? Bagaimana sejarah dan maknanya dalam kehidupan masyarakat? Mari kita telusuri lebih dalam dan mengungkap rahasia di balik lembaran dan kepingan uang kuno yang dipercaya membawa berkah dan kesejahteraan. Koin emas kuno, simbol kemakmuran dan pembawa. Rezeki sejak zaman dahulu, emas telah menjadi simbol kekayaan dan kemakmuran yang tak lekang oleh waktu. Koin emas kuno bukan sekadar logam mulia, tetapi juga menyimpan sejarah panjang tentang perdagangan, kekuasaan, dan kejayaan suatu peradaban. Koin ini pernah digunakan sebagai alat tukar bernilai tinggi dalam kerajaan-kerajaan besar di dunia, mulai dari dinasti kuno di Tiongkok, kerajaan Islam, hingga Kekaisaran Romawi. Keberadaannya yang langka dan eksklusif menjadikannya sebagai benda berharga yang dipercaya mampu menarik energi rezeki bagi pemiliknya. Banyak yang meyakini bahwa koin emas kuno memiliki aura kemakmuran yang kuat. Dalam dunia metafisika, emas sendiri dianggap sebagai logam dengan energi positif yang dapat memperlancar arus rezeki dan stabilitas finansial. Oleh karena itu, sebagian orang menyimpan koin emas kuno di tempat usaha, rumah, atau bahkan membawanya sebagai jimat keberuntungan. Keyakinan ini berakar pada kepercayaan bahwa benda-benda yang telah melewati banyak tangan dan zaman mengandung daya tarik spiritual yang dapat memengaruhi kehidupan pemiliknya. Di beberapa budaya, koin emas kuno juga sering dikaitkan dengan tradisi dan ritual tertentu. Dalam Feng Shui misalnya, koin emas dipercaya dapat meningkatkan energi keberlimpahan jika disimpan di sudut kekayaan rumah atau kantor. Sementara dalam budaya Timur Tengah dan Nusantara, koin emas sering digunakan dalam mahar pernikahan atau mas kawin sebagai simbol kehidupan yang sejahtera. Bahkan, beberapa kolektor dan pengusaha sukses percaya bahwa menyimpan koin emas kuno dapat menjadi magnet rezeki dan memperkuat keberuntungan dalam bisnis mereka. Selain nilai historis dan spiritualnya, koin emas kuno juga memiliki nilai investasi yang tinggi. Karena emas merupakan aset yang nilainya cenderung stabil dan terus meningkat seiring waktu, banyak orang yang mengoleksi koin emas kuno bukan hanya sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai tabungan jangka panjang yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Apakah benar koin emas kuno dapat membawa rezeki? Kepercayaan ini memang bersifat subjektif, namun satu hal yang pasti, memiliki dan merawat sesuatu yang berharga, terutama yang memiliki nilai sejarah dan energi positif, dapat menciptakan mindset kelimpahan dan kesejahteraan. Sehingga bukan hanya koin emasnya yang membawa rezeki, tetapi juga keyakinan dan usaha pemiliknya dalam menciptakan kehidupan yang lebih makmur. Uang kertas lama. Saksi sejarah yang membawa keberuntungan. Uang kertas lama bukan sekadar alat tukar yang telah melewati masanya, tetapi juga menyimpan energi dari zaman ke zaman.
Setiap lembarannya memuat kisah ekonomi, kebudayaan, dan peristiwa yang membentuk perjalanan suatu bangsa. Meski kini tak lagi beredar sebagai mata uang resmi, banyak orang percaya bahwa uang kertas lama tetap memiliki daya tarik tersendiri, bukan hanya sebagai barang koleksi, tetapi juga sebagai simbol rezeki dan keberuntungan bagi pemiliknya. Mengapa uang kertas lama dipercaya membawa keberuntungan? Dalam berbagai budaya, uang yang telah berusia tua sering dianggap memiliki energi spiritual yang kuat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, pernah menjadi alat tukar yang bernilai. Setiap uang yang pernah digunakan dalam perdagangan dan transaksi memiliki sejarah panjang dalam perputaran ekonomi. Ia telah melewati banyak tangan bisnis dan mungkin bahkan ritual tertentu yang membuatnya mengandung jejak energi rezeki dari masa lalu. Keberlanjutan nilai yang tak hilang meskipun fisiknya bisa usang dan tak lagi digunakan sebagai alat pembayaran, nilai uang kertas lama tetap bertahan dalam bentuk koleksi atau investasi. Beberapa uang kuno bahkan memiliki harga jual yang jauh lebih tinggi dari nilai nominalnya, menunjukkan bahwa rezeki dapat datang dalam bentuk yang tak terduga. Kepercayaan spiritual dan Feng Shui. Dalam kepercayaan Feng Shui, uang kertas lama yang telah melalui banyak generasi diyakini mengandung energi keberlimpahan. Oleh karena itu, banyak orang menyimpannya di dompet, brankas, atau tempat usaha sebagai simbol keberuntungan finansial. Ada juga yang percaya bahwa menaruh uang kertas lama dalam buku atau laci khusus dapat membantu menarik lebih banyak rezeki. Jenis uang kertas lama yang sering dicari. Beberapa jenis uang kertas lama memiliki daya tarik tersendiri, baik dari segi sejarah maupun kepercayaan spiritualnya. Beberapa di antaranya adalah uang dengan nomor seri unik, seperti angka kembar atau pola khusus. Misalnya 888 yang dianggap membawa keberuntungan dalam budaya Tionghoa. Uang kertas dengan lambang kerajaan atau simbol mistis, seperti uang kertas dari era kolonial atau kerajaan yang masih memiliki aura kejayaan dan kekuatan, uang dengan bahan berkualitas tinggi. Beberapa uang kuno dibuat dari bahan serat khusus yang dipercaya lebih kuat menyimpan energi positif dibandingkan uang modern yang dicetak secara massal. Menyimpan uang kertas lama untuk keberuntungan. Bagi sebagian orang, memiliki uang kertas lama bukan hanya soal koleksi, tetapi juga sebagai cara menjaga energi rezeki tetap mengalir. Berikut beberapa cara yang diyakini dapat meningkatkan manfaat spiritual dari uang kertas lama. Disimpan di dompet atau brankas menaruh. Uang kertas lama di dalam dompet dipercaya dapat menarik lebih banyak uang masuk dan menjaga stabilitas finansial. Diletakkan di tempat usaha. Beberapa pengusaha menyimpan uang kuno di meja kasir atau di sudut ruangan untuk meningkatkan kelancaran bisnis mereka. Digunakan sebagai mahar atau hadiah dalam beberapa tradisi. Memberikan uang kuno sebagai hadiah atau mahar dipercaya dapat membawa keberuntungan bagi penerima dan pemberinya. Koin lubang tengah, cash coin. Magnet keberkahan dan kesejahteraan. Sejak zaman kerajaan hingga era modern, koin dengan lubang di tengah telah menjadi simbol keberuntungan dan kemakmuran. Koin ini yang dikenal dengan berbagai nama di berbagai budaya telah digunakan dalam transaksi perdagangan, ritual spiritual, hingga sebagai jimat pembawa rezeki. Bentuknya yang khas, dengan lingkaran luar yang melambangkan dunia dan lubang di tengah yang melambangkan keseimbangan energi, membuatnya lebih dari sekadar alat tukar, tetapi juga simbol keberkahan yang dipercaya mampu menarik kesejahteraan bagi pemiliknya. Sejarah dan makna koin lubang. Tengah koin berlubang tengah telah digunakan sejak zaman Tiongkok kuno, terutama pada masa dinasti Tang, Song, dan Ming. Koin ini disebut cash coin dan biasanya dibuat dari perunggu, tembaga, atau kuningan. Dalam kepercayaan Tiongkok, bentuknya yang bulat melambangkan langit, sementara lubang persegi di tengahnya melambangkan bumi, mencerminkan harmoni antara alam semesta dan manusia. Selain di Tiongkok,
Koin berlubang tengah juga ditemukan dalam peradaban Jepang, Vietnam, dan bahkan Nusantara. Di Jepang, koin serupa disebut mon. Sedangkan di Indonesia, koin ini dikenal sebagai picis atau kepeng yang sering digunakan dalam transaksi di era kerajaan dan tetap menjadi bagian dari budaya spiritual hingga kini. Mengapa koin lubang tengah dipercaya membawa keberuntungan? Menyeimbangkan energi rezeki dalam filosofi Feng Shui, koin berlubang tengah diyakini dapat memperlancar aliran energi rezeki. Bentuk bulatnya melambangkan kekayaan tanpa batas, sementara lubangnya di tengah memungkinkan energi positif untuk terus mengalir. Sering digunakan dalam ritual dan persembahan. Di banyak budaya, koin ini digunakan dalam ritual keagamaan dan adat sebagai simbol keberlimpahan. Dalam budaya Bali, misalnya, kepeng sering digunakan dalam upacara adat dan dipercayai dapat menjaga keseimbangan spiritual. Jimat kekayaan dan kesuksesan, banyak orang menyimpan koin ini di dompet, tempat usaha, atau bahkan menggantungnya di pintu rumah sebagai jimat keberuntungan. Koin ini sering diikat dengan benang merah untuk meningkatkan daya tarik rezekinya. Simbol perlindungan dan stabilitas finansial. Koin berlubang tengah juga sering dikaitkan dengan perlindungan dari energi negatif yang dapat menghambat rezeki. Beberapa orang percaya bahwa menyimpan atau membawa koin ini dapat membantu menjaga stabilitas finansial dan menghindarkan diri dari kebocoran rezeki. Cara menggunakan koin lubang tengah sebagai magnet rezeki. Jika ingin memanfaatkan energi positif dari koin berlubang tengah, ada beberapa cara yang sering dilakukan. Disimpan di dompet atau brankas. Koin ini sering disimpan di dompet untuk menarik keberlimpahan dan memastikan arus keuangan tetap lancar. Digantung di pintu rumah atau tempat usaha 3 atau 6 koin yang diikat dengan benang merah sering digantung di pintu rumah atau toko untuk menarik pelanggan dan memperlancar bisnis. Ditaruh di meja kerja atau laci kasir dalam bisnis. Koin ini sering diletakkan di meja kerja atau laci uang sebagai simbol keberuntungan dan peningkatan pendapatan. Dijadikan gelang atau kalung, beberapa orang mengenakan koin ini sebagai perhiasan untuk menjaga keseimbangan energi dan menarik keberuntungan. Dalam kehidupan sehari-hari, dirham perak kuno, simbol kemurnian, kelimpahan, dan rezeki. Halal dirham perak kuno bukan sekadar peninggalan sejarah, tetapi juga menjadi simbol kemurnian, keadilan, dan keberkahan dalam Islam serta budaya Timur Tengah. Sejak zaman Rasulullah, dirham telah digunakan sebagai alat tukar yang adil, menggantikan sistem barter, dan menjadi bagian dari peradaban ekonomi Islam yang bertahan hingga kini. Kilauan peraknya yang murni melambangkan kejernihan hati dan keberkahan dalam rezeki. Tidak heran jika hingga saat ini, banyak yang meyakini bahwa memiliki atau menyimpan dirham perak dapat membawa kelimpahan dan rezeki yang halal. Sejarah dan keistimewaan dirham perak. Dirham berasal dari kata Yunani drachma, yang berarti segenggam atau takaran kecil perak. Mata uang ini pertama kali digunakan oleh Kekaisaran Persia sebelum diadaptasi dalam peradaban Islam. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, dirham mulai dicetak dengan ciri khas Islam, menampilkan kaligrafi ayat Al-Quran serta nama khalifah yang berkuasa. Dirham perak kuno memiliki beberapa keistimewaan yang menjadikannya lebih dari sekadar alat tukar. Logam mulia yang bernilai stabil berbeda dengan mata uang kertas modern yang nilainya dapat tergerus inflasi. Perak sebagai logam mulia memiliki nilai intrinsik yang bertahan, bahkan meningkat seiring waktu. Dikaitkan dengan keberkahan dan rezeki halal dalam Islam, perdagangan dengan dirham dan dinar, koin emas, dipandang sebagai bentuk muamalah yang lebih adil dan bebas dari riba. Banyak yang percaya bahwa menyimpan atau bertransaksi dengan dirham perak dapat membawa keberkahan dalam harta, digunakan dalam zakat dan mahar. Pernikahan dirham sering dijadikan standar dalam pembayaran zakat, mahar pernikahan, dan berbagai transaksi syariah lainnya karena dianggap sebagai alat tukar yang adil dan berdaya tahan tinggi. Mengapa dirham perak dipercaya membawa rezeki?
Simbol kemurnian dan kejujuran dalam rezeki perak memiliki sifat alami yang bersih dan tidak mudah ternodai. Dalam Islam, kemurnian perak dikaitkan dengan sifat rezeki yang suci dan halal. Oleh karena itu, dirham sering dianggap sebagai simbol rezeki yang diberkahi, meningkatkan energi positif dan kelimpahan. Dalam beberapa kepercayaan spiritual, perak memiliki energi yang mampu menangkal aura negatif dan memperkuat keberuntungan. Menyimpan atau membawa dirham diyakini dapat membuka jalan rezeki dan melancarkan usaha, investasi yang berharga dan bernilai jangka panjang. Selain sebagai simbol spiritual, dirham perak juga memiliki nilai ekonomi yang terus meningkat. Beberapa kolektor dan investor memilih menyimpan dirham sebagai bentuk tabungan atau investasi jangka panjang. Sebagai media sedekah dan keberkahan dalam Islam, bersedekah dengan dirham perak diyakini dapat memperbanyak keberkahan dalam hidup. Konsep barang siapa memberi, akan diberi lebih banyak, sering dikaitkan dengan manfaat spiritual dari menggunakan dirham. Cara menyimpan dan menggunakan dirham perak untuk keberkahan. Jika ingin mendapatkan manfaat dari dirham perak sebagai magnet rezeki, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Simpan sebagai tabungan atau investasi. Memiliki beberapa keping dirham bisa menjadi simpanan bernilai tinggi yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Bawa dalam dompet atau simpan di tempat usaha. Banyak orang menyimpan dirham di dompet atau tempat usaha sebagai simbol kelancaran rezeki dan perlindungan dari kebocoran harta. Gunakan untuk sedekah atau zakat. Menggunakan dirham untuk bersedekah diyakini dapat melipat gandakan keberkahan dalam hidup. Jadikan mahar pernikahan atau hadiah. Dalam Islam, mahar berbentuk dirham perak sering digunakan sebagai simbol kehidupan rumah tangga yang penuh keberkahan dan ketulusan. Uang gobok Jawa, warisan leluhur sebagai penghubung spiritual dan pembawa rezeki dalam budaya Jawa. Uang bukan sekadar alat tukar, tetapi juga memiliki nilai simbolis dan spiritual yang dalam. Salah satu bentuk uang kuno yang paling unik adalah gobok Jawa, koin logam berlubang dengan ukiran tokoh wayang, simbol kerajaan, atau aksara kuno yang penuh makna. Gobok bukan hanya saksi bisu perjalanan sejarah Nusantara, tetapi juga dipercaya sebagai benda bertuah yang dapat menjadi magnet rezeki, perlindungan, dan keberkahan bagi pemiliknya. Hingga kini, banyak orang masih mencari dan menyimpan gobok Jawa sebagai pusaka warisan leluhur. Mereka meyakini bahwa koin ini dapat membuka jalan rezeki, memperkuat energi spiritual, dan menjaga keseimbangan hidup. Sejarah dan filosofi uang gobok Jawa berasal dari era kerajaan-kerajaan Nusantara, terutama masa kejayaan Mataram Islam dan Majapahit. Koin ini biasanya terbuat dari tembaga atau perunggu dengan desain khas yang menggambarkan elemen budaya dan spiritual seperti tokoh wayang, seperti Semar, Hanoman, atau Arjuna yang melambangkan kebijaksanaan, kesaktian, dan perlindungan. Simbol Hindu-Buddha seperti lotus, cakra, atau lingga yoni yang mencerminkan keseimbangan dan keberkahan. Aksara Jawa atau Arapegon, tulisan doa atau mantra yang diyakini memiliki kekuatan spiritual. Gobok tidak digunakan sebagai alat pembayaran sehari-hari, tetapi lebih sebagai benda simbolis dalam upacara adat, sesaji, atau penanda transaksi spiritual seperti mahar atau persembahan kepada dewa dan leluhur. Mengapa uang gobok Jawa dipercaya membawa rezeki? Menghubungkan energi leluhur dan spiritual. Gobok dipercaya sebagai medium komunikasi dengan dunia spiritual. Keberadaannya diyakini dapat memperlancar rezeki karena membawa berkah dari leluhur yang telah lebih dahulu memahami keseimbangan hidup. Simbol keberlimpahan dan perlindungan. Banyak orang meyakini bahwa menyimpan gobok Jawa di rumah atau tempat usaha dapat menjaga keseimbangan energi dan mencegah hal-hal buruk yang menghambat datangnya rezeki. Menjadi pusaka bertuah yang menarik kelancaran. Usaha beberapa pedagang dan pengusaha menyimpan gobok sebagai jimat untuk menarik pelanggan dan memperlancar bisnis.
Gobok yang bergambar tokoh wayang, misalnya, diyakini mampu memberikan pengaruh positif dalam negosiasi dan transaksi. Mengandung doa dan energi positif, gobok seringkali dibuat dengan proses ritual dan mantra tertentu oleh empu atau orang yang memiliki ilmu spiritual. Hal ini menjadikannya bukan sekadar koin biasa, tetapi benda yang dipercaya memiliki daya magis untuk mendatangkan kesejahteraan. Cara menggunakan gobok Jawa sebagai pengundang rezeki simpan di tempat usaha atau kasir. Banyak pemilik usaha yang menaruh gobok di laci kasir atau sudut toko untuk menarik pelanggan dan memperlancar bisnis. Dibawa di dompet atau saku. Seperti halnya jimat keberuntungan, gobok bisa disimpan di dompet sebagai simbol rezeki yang selalu mengalir. Diletakkan di rumah sebagai penjaga energi positif. Menempatkan gobok di altar, lemari pusaka, atau ruang keluarga dipercaya dapat menyeimbangkan energi dan menghindarkan rumah dari kesialan. Digunakan dalam ritual atau meditasi. Beberapa orang menggunakan gobok dalam ritual spiritual atau meditasi untuk memperkuat niat dalam mencapai kesejahteraan hidup. Setiap uang kuno memiliki cerita dan energinya sendiri. Percaya atau tidak, menghargai sejarahnya adalah bagian dari menghormati rezeki itu sendiri.